banyak teman-teman yang menanyakan kepada saya bagaimana caranya menanam microgreen. Tentunya udah tahu semua ya, yang dimaksud dengan microgreen adalah tanaman mini, mungil seperti ini, yang dapat kita konsumsi sebelum dia dewasa. Makanya nanamnya rame-rame ya, nanamnya penuh sekaligus kayak seperti ini. Ini adalah bayam microgreen. Ini adalah pagoda. Pagoda kalau satu-satu tumbuhnya bisa besar. Satu bungkus bibit pagoda saya masukkan dalam satu tray seperti ini. Bayangkan, satu bibit aja bisa besar seperti ini. Ini adalah basil. Kalau di kita kayak kemangi gitu, nanti daunnya rada wangi gitu ya, dan itu juga enak, beda rasanya. Jadi setiap daun atau sayur microgreen tuh punya rasa tekstur yang berbeda-beda. Kalau di luar negeri, microgreen sudah dikemas bibitnya dalam bentuk seperti ini. Sudah ada nama-namanya dan kadang-kadang dicampur. Ini seperti ini. Ini sudah ada variasi macam-macam, tergantung kita pilihnya yang mana. Nah, biasanya ada beberapa jenis yang bisa kita campur karena tumbuhnya bersamaan. Seperti ini, misalnya basil, roket, dan bunga matahari. Menanam microgreen itu ada berbagai cara. Antara lain yang paling mudah dan paling cepat panen adalah penggunaan ini. Ini adalah Evola, sebuah sistem yang digunakan atau yang didesain dibuat oleh Hydrofarm Indonesia. Ini bagus banget. Ini biasanya digunakan untuk semua jenis microgreen. Ini saya biasanya gunakan untuk menanam wheatgrass ya, rumput gandum. Dalam waktu 6 hari kita udah bisa panen. Nah, saat ini saya menggunakan Evola untuk, ini adalah kailan. Kailan, lihat bibitnya seperti telur emas kecil-kecil, bintik-bintik emas masih ada itu ke bawah ya. Nah, ini adalah kale. Nah, di sini kebetulan saya menanam bayam, tapi bibitnya rupanya sudah kadaluarsa, jadi tidak tumbuh. Jadi saya gantikan dengan tanaman lain. Baru saya gantikan tadi pagi. Nah, yang ini adalah pagoda dan juga ada kale jenis curly. Ini hanya 3 hari dibandingkan dengan sistem yang ada. Sistem Evola ini relatif lebih cepat karena dia dialirkan dengan air yang terus-menerus mengalir. Kadang saya lepaskan beberapa kali 1 hari. Ini dengan air nutrisi yang dipompakan dari tempat ini, dari box di bawahnya. Ini bagus sekali, tetapi mungkin relatif harganya lebih mahal dibandingkan dengan menggunakan tray biasa. Nah, di sini kita cukup menggunakan bahan seperti ini. Jadi tidak menggunakan media. Ini hanya untuk menahan akarnya saja. Biasanya dalam sistem seperti ini sudah lengkap, bibit maupun bahan seperti ini. Jadi kita nggak perlu repot carinya di mana ya. Selain dengan sistem seperti ini, Evola, kita juga bisa menanam microgreen dengan menggunakan tray semai seperti ini. Nah, di sini ada air. Lihat kan, ada akarnya kan? Di bawahnya kita bisa letakkan air. Nah, kita tinggal melihat apakah airnya masih ada atau airnya sudah habis. Tinggal kita tambahkan. Bedanya, kalau di dalam tray atau pot seperti ini, kita harus rajin menyemprotkan air. Terutama kalau panas seperti sekarang, bisa 2 kali dalam sehari, pagi dan siang hari atau sore. Sedangkan di Evola, karena alirannya sudah ada, otomatis mengalir setiap saat, sehingga dia memang lebih cepat dipanen. Ini adalah sayur usia 5 hari. Ini adalah sayur usia 5 hari. Tetapi ini udah siap panen, yang ini masih harus menunggu beberapa hari. Ini adalah AB mix atau nutrisi untuk hidroponik yang dikeluarkan oleh Hydrofarm Indonesia. Ini adalah mikro, dan ini makro organik. Dua-duanya kita gabungkan. Untuk biasanya di dalam Evola, dalam sistem ini
sudah ada termasuk nutrisinya. Jadi kalau kita beli terpisah untuk tambahan, satu set ini kira-kira Rp40.000. Sekarang kita mau memanen microgreen yang sudah siap panen ya. Kita bisa potong di sini atau kita bisa potong langsung di sini. Tapi saya biasanya mencabutnya. Saya tidak gunting, mencabutnya karena memakan dengan akarnya juga bagus. Ya, kan ini akarnya bersih. Jadi kita tinggal lepaskan dari rockwool. Makanya di sini sebetulnya tidak perlu rockwool. Seperti saya sampaikan tadi, di sini hanya perlu jaring seperti ini. Tetapi saya coba dengan rockwool karena saya terbiasa menggunakan rockwool di tempat yang lain. Kemarin saya coba di sini. Tetapi di dalam SOP-nya, Evola ini cukup menggunakan bahan seperti ini untuk menahan akar. Selain dari nutrisinya, microgreen memang lebih tinggi, lebih banyak dibandingkan tanaman sayur dewasa. Juga rasanya memberikan kesan tersendiri. Rasanya seperti toge. Kita sebenarnya udah terbiasa ya, microgreen dalam hidup kita sehari-hari ada toge kan. Jadi di atas sedikit, nah itu udah rasanya kurang lebih sama. Dan biasanya microgreen kita pakai untuk mempercantik salad. Di atasnya berapa lembar, dan kalau di restoran hanya dikasih beberapa lembar. Kalau kita tanam sendiri kan kita bisa makan. Dan yuk kita biasakan memberikan hadiah atau makanan berupa sayur sehat seperti ini. Tinggal langsung klik. Nah, cukup ya tentang microgreen hari ini. Sampai jumpa. Kalau suka video ini, tolong like atau subscribe dan share kepada teman-teman. Semoga manfaat. Sampai jumpa pada video yang lain. Bye.